Atas perintah Mahfud MD, Anies Baswedan akan segera ditangkap. Cerita ketua partai ini kasusnya, ketua partai ini kasusnya. Ini menjadi sensitif. Gitu. Tetapi tidak ada kita minta melapor ke presiden ini harus dijegal, ini tidak ada sama sekali. Ini temuan BPK gitu loh. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu rame katanya ini menjegal Anies. Nah disitulah terjadi diskusi-diskusi. Tentu saja tidak tepat kalau kemudian hukum menjadi alat, menjadi instrumen untuk menekan posisi atau koalisi Pilpres 2024. Dan Pak Mahfud setuju untuk partai tertentu pimpinannya berposisi atau berkoalisi. Nah, ini kasusnya X, ini kasusnya Y, yang itu kasusnya Z begitu. Saya juga dulu heran, ngapain sih si Anies itu pakai acara bikin Formula E segala. Padahal itu bisa loh jadi senjata untuk melemahkan langkah dia menuju ambisi pribadinya. Tapi ya namanya juga orang sedang haus pencitraan. Dia lupa diri dan terlalu percaya diri sehingga dia menggali lubangnya sendiri. Hanya karena Anies telah jadi bakal capres maka sudah selayaknya. Ya KPK tahu diri lah. Bubar saja. Karena daripada tadi itu jadi bulan-bulanan rakyat, daripada cuma jadi alat politik atau cuma jadi macan ompong, maka lebih baik kembalikan saja kewenangannya kepada kejaksaan dan juga kepolisian. Mahfud MD belak-belakan Anies Baswedan katanya akan ditangkap KPK karena Formula E. Waduh, siap-siap tuh gerombolan nyamuk nih. Ini kasusnya kita. Partai ini menjadi sensitif tetapi tidak ada kita minta namanya melapor ke presiden. Ini harus dijagalin sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu rame katanya ini disitulah terjadi diskusi-diskusi. Tentu saja tidak tepat kalau kemudian hukum menjadi alat, menjadi instrumen untuk menekan posisi atau koalisi Pilpres 2024 dan setuju untuk partai tertentu pimpinannya berposisi atau berkoalisi. Ini kasusnya AX, ini kantornya Z. Begitu saya juga dulu heran. Ngapain sih Anies itu pakai acara bikin formulanya segala? Padahal itu bisa loh jadi senjata untuk melemahkan langkah dia menuju ambisi pribadinya. Tapi ya namanya juga orang sedang haus pencitraan. Dia lupa diri dan terlalu percaya diri sehingga dia menggali lubangnya sendiri. Hanya karena Anies telah jadi bakal capek. Maka sudah selayaknya ya KPK tahu dirilah, bubar saja karena daripada tadi itu jadi bulan-bulanan rakyat, daripada cuma jadi alat politik atau cuma jadi macan ompong, maka lebih baik kembalikan saja kewenangannya kepada kejaksaan dan juga kepolisian. Menanggapi pernyataan aktivis Denny Indrayana yang menyebut para ketua umum partai politik memiliki pelanggaran pidana masing-masing, Denny turut menjelaskan jika KPK sering berkoordinasi dengan Mahfud MD sebelum melakukan penangkapan agar terlebih dahulu mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan Denny ini disebut-sebut adalah buah diskusi dengan Mahfud MD. Mahfud MD pernah membenarkan jika ia sering berdiskusi dengan Denny Indrayana, namun ada beberapa hal yang menurutnya menjadi bias. Mahfud MD menjelaskan ada 3 poin pembicaraannya dengan Denny Indrayana, yaitu terkait pelaksanaan pemilu 2024 dan mengenai Anies Baswedan dan juga mengenai KPK dalam obrolan keduanya. Denny mengaku sebagai pendukung Anies Baswedan sementara Mahfud MD tidak. Perbedaan ini mengerucut kepada isu KPK yang katanya akan menangkap Ani untuk menjagalah mantan gubernur DKI Jakarta itu untuk maju ke Pilpres 2024. Menurut Mahfud MD, ia belak-belakan jika pelanggaran hukum jangan dikaitkan dengan politik. KPK harus tegak lurus meskipun isu ini berkembang di masyarakat sebagai persaingan politik. Mungkin baru dari drama pengusutan kasus Formula E oleh KPK terus mengusut tapi publik tertawa dan lebih yakin kalau KPK hanya mengendus kasus ini. Sebenarnya KPK serba salah juga karena menjadi korban dari framing tidak sedap dari buzzer-buzzer Anies yang super lebay. Katanya sih KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi penyelenggaraan balap Formula E. Tapi hingga saat ini belum ada penetapan tersangka. Menko Polhukam sempat mendapatkan keluhan dari KPK.